Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang. Puji syukur kita panjatkan Siang. kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat taufik hidayahnya kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dalam presentasi hari ini antara kolaborasi kita, di mana nanti akan bahas tentang apa yang sudah kalian kerjakan dan nanti akan kita bahas sama-sama. Yang tugasnya nanti kalian ada mempresentasikan dan mempertahankan apa yang sudah kalian bikin dan harus mampu menjelaskan apa yang menjadi topik pembahasan kalian hari ini. Nah, untuk hari ini pembahasannya nanti akan saya share di kolom share, artinya kalian harus bisa menjelaskan tentang topik yang akan kita bahas hari ini, di mana topik yang hari ini adalah tentang manajemen sumber daya manusia, di mana topik utamanya adalah motivasi dan konflik. Nah, di sini anggotanya ada 3, nanti sebagai ketua nanti bisa menjelaskan apa itu, siapa aja ke anggotanya, terus apa aja tentang motivasi, dan sebagainya. Nanti kita akan zigzag. Mohon dijelaskan untuk yang pertama, sebagai ketua bisa menjelaskan motivasi itu apa dan konsepnya gimana. Atas waktunya, saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi yaitu adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar untuk melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu. Konsep motivasi yaitu model tradisional, hubungan manusia. Yang 3 yaitu model sumber daya manusia. Ya, apa bedanya antara konsep motivasi yang ternyata ada tradisional hubungan manusia dan modern model sumber daya manusia? Bisa dijelaskan, Jerry? Bisa menyimak aja. Oke, nanti siapa yang mau nyambungin? Ya, boleh. Saya sambung ya, Pak. Ya. Konsep motivasi, 1 yaitu model tradisional. Model tradisional ini berdasarkan tradisi yang ada di perusahaan tersebut, misalnya dengan memberikan reward kepada karyawan. Yang kedua yaitu model hubungan manusia, berdasarkan status sosial dan hubungan yang terjalin antara pimpinan dan bawahannya. Dan yang ketiga yaitu model sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi kinerja seseorang. Seorang pimpinan harus memberikan reward kepada bawahan agar karyawan lain lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Nanti kita akan bahas lagi apa yang konsep lebih dalamnya. Selanjutnya, jenis motivasi ada berapa, Wahyu? Jenis motivasi ada 2. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri manusia. Cara memunculkan motivasi itu sendiri dengan kita memiliki pikiran yang positif. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Contohnya seperti motivasi yang berasal dari lingkungan sekitar atau orang-orang sekitar. Jadi ada yang dari dalam dan ada yang dari luar ya. Untuk jenis motivasinya. Oke. Selanjutnya tentang bagaimana proses motivasi itu bisa berlangsung untuk bisa mencapai tujuan.
Gimana prosesnya, Wahyu? Prosesnya yaitu dengan mengadakan kegiatan untuk menyusun dasar dan membuat pola kebutuhan untuk menghasilkan tujuan tertentu secara terpadu. Secara terpadu berarti harus continue ya, berkelanjutan untuk ke depannya. Oke, selanjutnya Ya. Raja. Bisa dengar Raja? Apa sih faktor pendorong motivasinya aja? Halo, Raja bisa dengar? Halo Pak. Ya, dilanjutkan oleh Halo. kamu aja. Apa aja sih faktor pendorong motivasi? Pecah-pecah suaranya Pak. Apa yang menjadi faktor pendorong motivasi, Za? Faktor pendorong motivasi Pak ya? Ya. Faktor pendorong motivasi adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang untuk mengadakan perubahan tingkah laku yang mempunyai indikator sebagai berikut. 1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil. 2. Adanya pendorong dan kebutuhan Cuma 2. Bentar, Pak. 3. Pengakuan dan presentasi. Individu akan termotivasi untuk bekerja keras jika dirinya merasa diperdulikan oleh orang lain. 4. Peranan dari konsep diri. Konsep diri merupakan bagaimana seseorang berpikir mengenai dirinya sendiri. Apabila individu percaya bahwa dirinya mampu untuk melakukan sesuatu, maka individu akan... Cukup. Di sini yang disebutin ada 2 ya, tapi yang gue sebut ada low class dan pendorongnya ada high class dan ada low class kayak gitu. Bisa jelaskan apa sih bedanya antara high class dan low class ini sendiri? Bisa? Halo? Apa bedanya antara high class dengan low class? Apa, Pak? Apa bedanya antara high class faktor pendorong dengan low class? Oke, kayaknya ada gangguan si Reja, suaranya nggak didengar. Jer, apa sih Jer? High class dan low class itu Jer, bedanya? Jerry, bisa dengar ya? Apa beda high class dengan low class sendiri? Bisa Jer? Halo Pak. Ya, apa yang membedakan antara faktor pendorong yang lahir dengan high class ataupun dengan low class? Apa Zer? Zer? Wahyu, apa bedanya yuk? Kayaknya Reza sama Raja masih belum. High class dengan low class. High class itu Pak, dia itu kelas tertinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya yang kelas tertinggi ini yang berupa tarikan atau pull. Dan sedangkan low class itu adalah
kelas terbawah yang berupa dorongan. Jadi motivasi itu memiliki dua faktor pendorong, yaitu berupa tarikan dan dorongan. Misalnya tarikan ini misalnya seperti kita memotivasi secara langsung kepada karyawan untuk melakukan kinerja yang terbaik. Sedangkan kalau tarikan ini kita tuh lebih mencontohkan, Mbak. Sedangkan dorongan ini kita lebih memberikan motivasi. Oke, dorongan maupun tarikan. Oke. Oke, di sini kan ada gabungan antara motivasi dan konflik. Apa sih yang antara motivasi dengan konflik itu? Apakah ada keterkaitan? Ada, Pak. Motivasi dan konflik itu ada keterkaitan karena konflik itu sering terjadi di dalam perusahaan, dan jika konflik itu terjadi maka seorang pimpinan maupun lingkungan yang ada di perusahaan tersebut harus memberikan motivasi kepada seseorang yang memiliki konflik agar kinerja orang tersebut lebih baik lagi ke depannya. Oke, jadi di sini ada beberapa juga ya, ada konflik terbangun antara komunikasi atau struktur ataupun pribadi. Nah, aku mau lihat di sini dari beberapa ini, artinya menarik buat dibahas, artinya apa terkait dengan motivasi dan konflik. Nah, yang menjadi poin penting di sini adalah bagaimana kita harus tahu dulu, yang tambah dari saya, gimana kalian akan bisa mengerti antara motivasi dan konflik. Itu akan ada keterhubungannya, namun di mana motivasi adalah cenderung untuk bisa membangunkan tingkat gairah atau semangat karyawan atau pegawai untuk bisa membangun dirinya untuk bisa bekerja dengan baik, di mana disuguhkan oleh suatu kegiatan di mana ada motivasi dari pegawai, pimpinan tertinggi, atau stakeholder atau rekan kerjanya, di mana orang yang nyupport dia untuk bekerja lebih baik itu selalu ada. Itu yang jadikan motivasi. Terus selain pekerjaannya selalu disupport dan sebagainya, akan ditimbulkan dengan bagaimana karyawan diperhatikan kesejahteraannya dan sebagainya. Itu akan menimbulkan semangat juga pada seorang karyawan untuk bisa bekerja lebih baik. Di sanalah yang menjadikan motivasi itu menjadi poin penting, di mana akan mempengaruhi sifat psikologi seseorang, karena di dalam diri, oh ya, saya dilakukan, diperhatikan, dan sebagainya. Maka timbul dorongan untuk bisa melakukan itu dengan lebih baik. Itu yang menjadikan motivasi itu kan selalu tumbuh, atau kadang-kadang juga akan melemah atau berkurang, itu hanya karena tergantung karena berkaitan dengan psikologi seseorang. Nah, bisa juga yang apa yang kalian sebutkan tadi, bisa dari luar maupun dari dalam. Dari dalam, ketika orang bekerja, berada di suatu pekerjaan, maka pimpinan, pekerja, dan sebagainya itu yang harus membangun seseorang untuk bisa bekerja lebih baik. Ataupun dari luar, artinya apa? Bagaimana orang yang ketika bekerja di sana, artinya keluarga memperhatikan dan sebagainya, itu akan jadi motivasi juga, di mana untuk bisa bekerja dengan baik. Artinya dengan kamu bekerja, otomatis kamu akan bisa mendapatkan kesejahteraan finansial dan sebagainya. Itu juga menjadikan dorongan untuk bisa bekerja dengan lebih baik. Nah, kalau kita hubungkan dengan keterkaitan antara konflik, artinya apa? Konflik itu bertolak belakang malahan, kayak gitu. Kalau motivasi itu cenderung untuk bisa membangkitkan gairah atau dorongan seseorang untuk bekerja lebih baik, tapi konflik itu akan memperlemah kayak gitu. Karena kalau konfliknya terjadi terus-menerus, maka akan yang selalu berubah, artinya membuat seseorang akan semakin melemah semangat jiwa juangnya. Nah, itu yang menjadikan seseorang untuk menurun dari tingkat prestasi kerjanya karena konflik. Konflik bisa terjadi karena dengan pimpinan, konflik terjadi dengan karyawan, bawahan, atau dengan rekan kerja, atau konflik yang ditimbulkan dari luar pekerjaan juga akan menimbulkan semangat kerja itu akan semakin menurun. Maka dari itu harus adanya komunikasi yang baik. Jadi jangan sampai ketika adanya konflik, seseorang tidak akan melakukan komunikasi dengan baik, mungkin dengan minta maaf dan sebagainya, atau bisa memperbaiki dirinya. Itu akan jadikan motivasi konflik seseorang bisa akan sedikit low atau lebih rendah itu loh, sehingga tidak berlarut-larut
Karena akan semakin larut-larut, maka konflik yang terjadi bisa kayak perang dingin. Kita berhadapan di depan kita, tapi kita tidak bertegur sapa dan sebagainya. Itu yang menjadikan konflik seseorang akan menjadikan emosional seseorang semakin menurun dari tingkat-tingkatnya. Nah, di sini udah kalian tuliskan juga di sana ada cara penyelesaian konflik. Kalau di sini ada beberapa, ada konsoliasi, ada conjunction. Nah, saya tertarik di sini cara pemecahan konflik yang dilakukan oleh perusahaan itu dengan cara beberapa ini. Artinya di sini ada di mana bisa dilakukan konflik ini, artinya dilakukan kepada perusahaan dengan pihak-pihak tertentu. Artinya kayak genjatan senjata. Artinya itu konfliknya beda. Artinya ranahnya bukan pada suatu ranah pekerjaan, tapi lebih karena adalah pertahanan suatu negara dengan negara lain. Artinya itu. Jadi konflik negara dengan yang terjadi dengan negara lain itu juga mempengaruhi tingkat stabilitas suatu negara. Nah, mungkin beda penanganannya kalau konfliknya yang terjadi adalah satu negara dengan negara lain atau yang lain sebagainya. Nah, yang menyebabkan beberapa ini artinya untuk bisa melakukan konflik kita bisa menyelesaikan artinya adalah bagaimana harus adanya kerjasama kalau yang terjadi antara pimpinan, karyawan, dan sebagainya. Kalau itu ada konfliknya satu perusahaan. Tapi kalau konfliknya terjadi dengan negara lain, maka duduk bareng dengan negara yang bersangkutan tadi. Nah, untuk bisa menimbulkan dampak positif. Artinya apa? Meningkatkan keterlibatan disiplin. Kalau ada konflik, itu lebih cenderung lebih banyaknya adalah ketika dampak negatif yang muncul. Artinya apa? Cuma orang ketika berkonflik, dia akan cenderung menarik dirinya dari kerumunan orang tersebut. Sehingga mungkin akan jarang berhadir, atau dia jarang ikut rapat, dan sebagainya. Atau dia akan selalu beralasan ketika diminta untuk hadir, dan sebagainya. Itu yang menjadikan konflik itu sendiri. Tapi nilai positifnya artinya apa? Artinya konflik itu sendiri, pekerjaan itu sendiri harus butuh konsentrasi yang jelas. Artinya ketika kalian menulis di sini ada mengurangi tekanan dalam pekerjaan, otomatis apa? Ketika pekerjaan konflik, oh ya, cuma dikerjakan hanya satu orang, sudah dia aja. Dia nggak memperhatikan tupoksi atau tugas pokok dan fungsinya atau SOP pekerjaannya, sehingga dia cuma misalnya menyuruh dia terus kayak gitu loh. Itu yang demikian. Tapi dengan adanya konflik artinya apa? Oh ya, orang tahu itu tuh bukan kerjaan saya, tapi yang kerjaan adalah bagian dia dan sebagainya. Itu yang nunjukin adalah yang harus di garis tarik benang merahnya, artinya terkait konflik yang terjadi. Terus dampak positifnya, sebenarnya kalau dampak positif mengenai pengembangan karir sesuai dengan potensinya, ya konflik yang terjadi itu bisa dikembangkan ketika ada yang terjadi ketika ketika promosi dan mutasi yang tidak sesuai dengan prosedur. Sehingga apa? Ketika orang dipromosikan tidak sesuai dengan kualifikasi jabatannya, kualifikasi dengan potensi akademisnya, potensi dengan skill-nya, maka itu akan menimbulkan konflik juga. Nah, di sanalah ketika konflik terjadi, maka harus ditindaklanjuti. Gimana harusnya ketika peningkatan jabatan atau promosi itu harus sesuai dengan pengembangan sesuai karir, sesuai dengan potensi jabatan yang dimiliki oleh orang karyawan tersebut. Nah, dari sini mungkin ada penambahan yang saya udah jelaskan tadi antara konflik dan motivasi dengan konflik sendiri. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan, nggak apa-apa untuk si beberapa tadi. Kayaknya tadi yang suaranya masih agak kurang jelas antara si Raja, Zeri, Wahyu, mungkin ada yang mau kita sharingkan atau kalian tanyakan, tidak apa-apa, dengan di sini kita akan bisa diskusikan bareng. Ada? Atau sudah paham? Pak, izin bertanya, Pak. Di sini kan di makalah saya menuliskan metode penanganan konflik, Pak. Nah, metode yang pertama yaitu dominasi atau supresi. Nah, di sana salah satunya dengan memaksa pihak lain itu seperti apa contohnya? Ya, kurang jelas apa boleh?
Di sini kan saya mencari di Google nih Pak ya, metode penanganan konflik. Salah satunya yaitu metode dominasi atau supresi. Terdapat ada 4 cara yang dapat ditempuh melalui metode dominasi, yaitu dengan memaksa pihak lain. Tata caranya gitu loh Pak. Memaksa pihak lain. Oke. Jadi kalau konflik yang dilakukan oleh penanganannya, maka bisa penanganan tergantung dari apa yang akan dilakukan oleh perusahaan tadi. Jadi kalau konfliknya itu adalah, garis benangin dulu apa? Kalau konfliknya antara karyawan dengan pimpinan, apa dulu yang dia tidak suka? Itu. Jadi artinya kalau dia konfliknya yang terjadi antara rivalnya lagi, contoh, rivalnya mencuri dari ide kreatif si perusahaan lain. Contoh produk, kita contohin satu aja produk yang dimiliki oleh produk Honda, tahu-tahu dicuri oleh rivalnya, sehingga dicontek dari desain, bentuk dan sebagainya hampir mirip kayak gitu. Nah, itu artinya kita konflik kayak gitu artinya merugikan dari si pemilik ownernya, artinya pemilik dari ide gagasan tadi, sehingga dipublish oleh orang lain. Nah, itu harusnya kita harus memaksa, itu bisa dilakukan oleh pemaksaan ketika artinya apa? Orang yang nyuri tadi harus mau kita harus dia dapat dari mana, artinya dia harus ngikutin perusahaan kita kalau dia konfliknya adalah ketika dia mencuri dari ide gagasan tadi, sehingga ketika gagasan tadi di luar dari kendalinya, maka bisa dilakukan untuk perusahaan lain untuk bisa, kalau kamu mau tidak mencuri, apa yang harus dilakukan? Artinya apa? Kalau dia mau mengakui dan dia benar-benar itu, artinya kita tinggal mau bagi untung atau kayak mana. Kalau ide gagasan kita benar-benar dicuri, dan siapa aja yang terlibat di sana, otomatis ada pihak-pihak yang terlibat. Nah, itu adalah konflik yang bisa terjadi untuk pemaksaan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain ketika idenya dicuri dan sebagainya. Itu bisa dimaksudkan. Tapi kalau konfliknya hanya cuma pimpinan dengan karyawan, artinya apa dulu deh? Yang dia konflikin itu apa dulu? Dan kita harus tahu dulu garis merahnya. Ketika dia garis merahnya adalah ketika berpikir karyawan menuntut haknya untuk dipromosikan sesuai jabatannya. Artinya apa? Pemimpin nggak berhak, artinya dia memaksa bawahannya untuk mengikuti prosedur yang dia lakukan. Apa yang diinginkan adalah artinya dilakukan sesuai dengan prosedur. Kenapa di awalnya tadi harusnya promosi dilakukan dengan sesuai dengan jabatannya, sesuai dengan pendidikannya, sesuai dengan kompetensinya, itu yang harus dilakukan. Bukan hanya didasarkan hanya karena dia keluarga dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan. Jadi otomatis antara pimpinan dan karyawan duduk bareng, artinya harus punya opsi-opsi jalan keluarnya untuk bisa menyelesaikan konflik yang disebutkan atau yang dipermasalahkan ketika dalam suatu tindakan antara karyawan dan pimpinan tadi. Sehingga tidak akan menimbulkan penurunan dari etos kerjanya atau semangat kerjanya sendiri. Jadi tergantung dari posisi apa yang akan diselesaikan. Jadi kalau metode itu bisa diselesaikan dengan studi kasus berbeda-beda, itu yang bisa dilakukan. Ya, Sirian. Oke, ada lagi? Raja, dengar? Wahyu? Fitriani? Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, artinya saya garis bawahi, artinya untuk motivasi maupun konflik, itu adalah suatu Pepsi yang bisa digarisbawahi masing-masing. Jadi untuk motivasi untuk semangatnya, untuk bisa menjadi daya dorong diri seorang, konflik artinya bisa menimbulkan daya penurun dari etos kerja dan semangat kerjanya. Namun paling nggak bisa diselesaikan antara kedua belah pihak tadi. Artinya harus saling bersepakatan antara
pimpinan dan karyawan. Nah, dari situ ketika kalian bekerja suatu nanti atau sekarang bekerja, artinya kalian akan mengikuti semua yang sesuai dengan prosedur yang sudah dilakukan, sehingga nggak usah pikirin apa yang akan saya dapatkan, tapi bagaimana kalian bisa bekerja dengan lebih baik nanti ke depan. Dan usahakan untuk bisa bersahabat dengan siapapun rekan kerja Anda, sehingga kalian tidak akan punya masalah dengan apapun yang dihadapkan dengan teamwork atau lain sebagainya. Itu aja untuk presentasi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi bukan hanya dalam kondisi pandemik sekarang, artinya kalian terhalang oleh tatap muka, artinya kalian tetap bisa berkreativitas dan bisa mengembangkan diri dengan cara daring. Artinya tetap berusaha untuk menjadi lebih baik dan tetap semangat. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di semester depan. Ya. Dan akhir kata saya Ria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.